Yus, selamat malam, sahabat kelas investasi ya. Luar biasa untuk pergerakan dari market hari ini ya. Di luar ekspektasi, saya kira hari ini minus 2% aja ternyata sempat menyentuh minus 4%. Tapi setidaknya saya sudah warning jauh-jauh hari ya sebelum kejadian. Tetap semangat karena memang bukan hal yang pertama. Kita pernah terjadi juga kemarin bulan Juni ya. Bahkan market 6.700 ini biasa aja ya gitu. Nah, menjadi kabar bahagianya, ISG dia ada gap di 7.300. Kemungkinan sih nanti bisa akan nutup gap ke sana ya kalau saya lihat. Kabar baiknya ya, selalu pasti ada kabar bahagia juga gitu. 7290 ya. 7296 lah itu gapnya di sini. Nah, semoga besok saja dia nutup gap di bawah. Kalau saya sih berharapnya besok turun nutup gap dulu di Fibonacci ini ya. Untuk view ISG, Fibonacci Golden Ratio 61,8 dia rebound lah. Untuk kalau saya perhatikan ya. Semoga aja biar tidak ada utang ya. Semoga besok ditutup dulu di sini biar lebih enak geraknya. Di 6968 ya. Itu gapnya. Ntar dia tuh 1000 lagi. Nah, itu. Ya, semoga aja kita harapkan ya. Untuk pergerakan di ISG sendiri. Memang sih beberapa faktor ya. Dari yang saya ceritakan kemarin. Untuk yang market review. Kemudian ada carrying trade ya. Di mana beberapa investor asing yang sudah terlanjur minjem duit dalam bentuk yen Jepang. Akhirnya suku bunganya naik. Mata uang yen menguat terus. Nah, itu ada selisih dari para investornya ya harus dibayarkan ada cost-nya. Nah, sehingga gimana caranya untuk ngebaliin? Ya mau nggak mau dia harus pegang USD dulu ya. Banyak buat untuk bisa mengcover. Makanya saham-saham EI sektor teknologi di Amerika itu dibuang-buangin. Makanya 3 hari ini kan minus ya sektor Nasdaq gitu teknologi. Karena memang beberapa investor yang minjem uang di yen atau carrying trade namanya itu selisih antara minjam suku bunga yang rendah di negara lain untuk membeli instrumen investasi ke negara lain gitu. Contohnya misal kita investor nih minjam duit ke Jepang karena suku bunganya yang tadinya cuma 0,2% itu tiba-tiba naik jadi 1%, itu kan ada selisih cost yang harus kita bayarkan. Belum lagi dari mata uang ya yang tadinya yen tiba-tiba naik 10% gitu menguat. Nah, itu ada selisih falas dan nilai suku bunga juga yang harus dibayarkan double jadinya. Nah, mau nggak mau untuk mengcovernya ya harus dibalikan lagi ya ke dalam bentuk dolar ditukarkan lagi untuk yen-yennya sehingga ya balik lagi duitnya ke mata uang yen gitu untuk mengcover dijual-jual lah sama investor yang membeli kemarin di bursa US. Itu ceritanya ya. Kemudian dari faktor geopolitik ada perang, kemudian suku bunga The Fed yang semakin agresif, itu dikhawatirkan bisa membuat ekonomi Amerika malah nanti melambat ya gitu. Nah, itu sebenarnya narasi-narasi yang memang kita tidak bisa kontrol. Apa yang kita bisa kontrol? Ya ini adalah manajemen risiko kita. Ya, itu yang bisa kita kontrol. Jadi tetap jadi peluang aja gitu. Hal yang biasa market seperti ini. Nanti juga sekalinya hijau naik 3-4% sehari gitu. Tentunya kita fokus di saham-saham big cap. Nah, itu untuk view ISG so far sih masih oke-oke aja gitu. Kalau untuk lihat view-nya kan hal wajar saja yang terjadi minusnya. Tapi memang mungkin banyak yang nggak terbiasa ya. Mungkin baru di market, nggak pernah melewatin krisis 2020, 2008 gitu. Kalau kita pernah ngelewatin jadi ya opportunity gitu. Kapan lagi bisa dapat barang diskon, terutama sama-sama big cap, blue chip khususnya kayak misal banking gitu. Nah, itu yang menjadi peluang. Oke, untuk kita lihat dulu saham-saham top akun bandarmologi hari ini ya. Kita cek di sini di NIO BDM. Nah, kalau kita perhatikan di NIO BDM memang yang hari ini ya, rata-rata sektoral semuanya pada minus ya. Yang menjadi top akun bandarmologi itu ada di Arto. Makanya hari ini kuat ya cukup Arto di sini. Dia sempat hijau malah, tapi minusnya tipis saja jadinya. Kemudian ada Ultra Jaya, Pawon, Java, ini uptrend. Kemudian ICBP, Nichang, WMRI, WNTR, GEMS ya. Saya sih memang tertarik di GEMS nih. Luar biasa GEMS ini tadi sempat di bawah 9.000 ya. Kemudian untuk non retail hari ini ada di TAPG. Lalu bandarmologi cuma segini ya. Oh iya, dikit banget ya. Non retailnya ada di TAPG, Doit ya masih masih uptrend nih. Ultra Jaya, Java, Tebik, Nichel, KLBF, Metel, Arto,
TSPC, Pegas, CTRA, Pawon, CBP, PP, BMRI, Mio. Sedangkan top akun forennya hari ini ada di Arto. Mandiri itu malah enak ya, PTRO. Nah ini bisa diperhatikan nih. Elsa tuh di bawah 500 tuh enak tuh. KKGI Teens, Teens juga cukup menarik hari ini ya. Di bawah 900. Gems, nah ini nih yang top up akun foreign hari ini ya. Gitu teman-teman. Bisa diperhatikan tuh. Kemudian untuk versi Stockbit itu ada di apa nih? Kita cek dulu. Arto, kita cek Arto tadi ya. Pertama apa nih? BDKR. Ya, hari ini di saat market anjlok-anjlok justru dia yang paling banyak ya. Ya, aku BDKR hari ini masih uptrend ya. Supportnya di 750 nih MA20-nya. Masih uptrend banget sih dia. Kemudian ada VKTR. Wah, KI-nya recovery ya. Tadi VKTR ini luar biasa. Emang supportnya di level 108 ya hari ini. 111 ya. Gokil juga dia. Untuk VKTR nih. So far support 111-nya sih dijaga ya. Harusnya sih kalau market hijau dia ribuan lagi ya untuk view VKTR. Arto juga cukup menarik hari ini. Arto masih dijaga ya. Masih level resist area 2800-annya yang hari ini masih terus dijaga. So far masih bagus sih. Yang penting dia tidak di bawah 2480 lah. Itu menjadi MA20-nya so far masih oke lah untuk pergerakan Arto ini. Kemudian Metel. Metel juga masih uptrend, masih di atas MA200-nya. Terdekat resistnya di level berapa nih? 695-700 lah ya. Itu Metel. Kemudian Adi, wah tumben-tumbenan Adi ini ya konstruksi. Adi terdekat sih akan uji coba di 252-nya ya. Untuk Adi Karya ini, itu dia level resistnya 252. Kemudian CTRA. CTRA enak tunggu di main areanya lagi sih, tapi dia ini kayaknya dijaga ya, nggak di bawah 1180-nya nih. Oke nih, kalau bisa kasih dekat-dekat MA20, ya 1180-an lah. Kalau bisa sih enak nih, masih akumulasi juga. Sama kayak BSD, nampaknya kita cek BSD. Sama kayak BSD kayaknya dia. Ya, BSD juga tadi sempat dijaga-jaga nih. Masih bagus juga uptrend ya, masih big akum juga nih BSD ini. So far bagus sih 10. Kemudian DRMA. DRMA udah di breakdown MA20-nya. Better sih nunggu di 900 kalau bisa ya. Di main areanya. Itu untuk view DRMA. BNBA. Kita cek BNBA. BNBA masih 880-nya lah resistnya terdekat ya. 800 sampai 880. Masih uptrend juga masih bagus BNBA. So far bagus. BED udah tadi Doit. Doit juga uptrend sekali ya. Nah ini Doit uptrend sekali. Kalau bisa di bawah 700 itu adalah peluang. Pokoknya di bawah 700 dia tadi ini pasti dijaga ya. Level 700 support MA20-nya. Kalau di bawah 700 sih menarik Doit nih. Bagus-bagus uptrendnya. Kemudian BSSR.
BSSR 4.000 lah supportnya. BSSR-nya 4.000. Kemudian BSML. BSML skip aja kali ya. Kita cek dulu BSML. Masih setway nggak jelas ya BSML nih. Kemudian XCL. XCL terdekat sih 2070 lah. Yang sampai dia breakdown. Karena kalau dia breakdown bisa ke bawah sini nih. Ke 2000-an ya. 1990 2000-an lah. MAPI MAPA. Wah, kita cek MAPI MAPA nih. MAPI masih sideways. Belum kemana-mana. Terdekat sih di 1450, 460 lagi lah. Sampai 480 untuk MAPI. Coba kita cek MAPA. MAPA enak tunggu dekat MA20-nya lagi lah. Di bawah 800, 780 lah. Untuk MAPI MAPA. INTP. INTP di 7.000, 6.900, 7.000 ya. Masih dijaga terus Big Akum hari ini. Tapi konsolidasi aja geraknya itu kurangnya. Kemudian Astra. Astra terdekat akan uji coba di 4.700. Lagi resistnya ada gap ya, tapi enaknya sih nunggu 4.450 lah besok. Astra. Kemudian ada Mika. Mika masih konsolidasi aja, masih kurang seru. PTPP laba. PTPP masih akan coba turun lagi nih ke 330, 340-nya. Kalau dia besok breakdown di 360. Wah, laba. Sang gorengan keras ya. Nggak jelas lah. Ya harus hati-hati nih. Support 180. Agak terlalu bahaya laba. Mending TAPG nih. TAPG bagus uptrend. TAPG bagus nih uptrend nih. Tapi ini kuat banget ya. Kalau dikasih koreksi sih enak banget nih. 650. BBNI, BNGA. Wah, enak nih BBNI. BBNI dia pas tadi di 4880 itu supportnya. Tapi kalau dia ternyata besok turun di bawah 4880, hari ini 4880, ya bisa ke 4.500, 4.600-an lah buat nunggu. Tapi kalau ternyata besok ternyata kuat, ya mungkin di level situlah emang. BBNI sih so far masih. BNGA ini dia breakdown ya. Dari trend line, better sih nunggu di sini lagi aja. Di main areanya. Sekitar level 1600, 1700. Arna Ibos. Karena terdekat sih masih 750 ya, 750 resistnya masih uptrend. IBOS. IBOS masih sideways agak ngeri. Kemudian Blast. Blast hari ini Becky baik-baik lagi ya. 206 lagi Blast. Enak sih nunggu di 202 tapi 196 supportnya ya. Blast ini tidak bisa dihindarkan dengan Golf juga.
Golf enak nih. Golf. Dia tadi sempat di 212, 206, 204, 208 lah enak gitu. Dengan jaga level supportnya di 200. SSMS. Kasih sideway aja SSMS nih. Sideway aja deh. Terdekat resistnya di 1100. SMGR keprik. SMGR masih sideway juga. Terdekat sih di support 3730. Jangan sampai breakdown. Karena kalau breakdown better nunggu 3600. BATR. BATR HD-nya terus buyback 2 hari ini ya. Tapi memang masih sideway aja. Level support tadi dia sempat ke 80 ya, 7980 emang level-level supportnya nih untuk si BATR ini sendiri. Kalau ada INDF teguk. INDF masih satu, masih kurang menarik. Terteguk malu, berapa teguk ini? Masih 65, masih ya, koreksi sehat ya. Ini bisa akan uji coba lagi 6970 ya. Terakhir DSNG, masih uptrend, dia masih akan uji coba 725. Oke, paling itu ya. Semoga hari besok udah mulai cicil-cicil teman-teman ya. Dan terakhir tadi saya cek GEMS. Saya sih senang GEMS juga nih yang uptrend ya. Yang BDM-nya oke. Karena emang dia dijaga banget ya. Tadi 8600 dijaga banget nih untuk si GEMS ini. Karena ini barang kering sekali ya, kering kerontang. Semoga lah bisa dikasih lagi nih. Oke, paling itu dulu untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya. Dan jangan lupa kalau yang ingin bertanya terkait inkubator, investasi ilmu ya, jangan sampai banyak CL di market baru mau investasi biar tahu ngebaca intermarket analisis kenapa sih makroekonomi itu ntar di fundamental semuanya silahkan langsung saja hubungi admin ya. Nanti kita akan mulai di tanggal 10 Agustus ini mulai belajar price action biar bisa cara ngelihat titik turun yang ideal untuk kita cicil beli, vandermologi, tape reading dan fundamental. Thank you.